Salam sejahtera saudara, rekan-rekan Yakum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya perjalanan karya pelayanan kami semakin bermakna di dalam terang firman-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, dan kami boleh semakin memuliakan nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Baik, saudara, kita akan belajar hari ini tentang ketekunan. Tema kita adalah memelihara ketekunan. Bacaan kita dari Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudaraku, rekan-rekan Yakum yang dikasihi Tuhan, bicara tentang bertekun di dalam tulisan Rasul Paulus di surat Kolose pasal 1 ayat 23, ada sebuah tekanan yang menarik dari kata bertekun. Kata bertekun yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah kata epimeno. Ya, jadi kata epimeno itu berawal dari kata epi dan meno. Kata meno itu tinggal, ya, jadi menunggu. Ya, itulah kata bertekun yang dipakai Rasul Paulus dalam teks ini, yaitu kata epimeno, menegaskan sikap untuk bertahan dan tetap tinggal, menunggu ya apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, itulah kata yang dipakai oleh Rasul Paulus. Berbeda dengan kata bertekun di dalam bagian yang lain, sebagai contoh Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42 ada kata bertekun di sana, dan di sana menggunakan kata proskartereo. Kata proskartereo, bertekun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, memiliki arti menyibukkan diri dan menghabiskan waktu. Jadi berbeda sekali tekanannya tentang bertekun di sini. Nah, kembali pada surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Ketika Rasul Paulus mengatakan tentang ketekunan di mana memilih untuk bertahan dan tinggal menantikan Tuhan, ya, sebagai sebuah bagian dari ketekunan yang penting. Kenapa hal ini dikatakan Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus sedang mengkaitkan ketekunan itu dengan sebuah dasar yang sudah kokoh. Dasar yang sudah kokoh yang kita miliki di dalam Kristus, sebuah pondasi, sebuah pijakan yang kokoh untuk kita berdiri. Dan Rasul Paulus mau mengatakan ketika kamu berdiri di atas dasar yang sudah diletakkan Kristus itu, maka segala sesuatu yang terjadi, yang kamu alami dalam hidup dan karya pelayananmu itu akan punya makna. Ya, kalau di dalam bagian yang lain dikatakan jerih payahmu di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Ya, jadi Rasul Paulus mau membicarakan ketekunan di sini sebagai seorang yang berdiri di sebuah dasar, di sebuah pondasi yang sudah sangat kokoh, ya, sehingga segala sesuatu yang terjadi akan punya makna, gitu. Segala sesuatu yang ada di atas pondasi itu akan sangat bermakna. Nah, saudara, kita diajak untuk belajar dari ketekunan di sini, bagaimana kita melihat di dalam perjalanan pelayanan kita. Itu ada banyak hal-hal yang membuat kita untuk memilih beralih. Ya.
godaan-godaan untuk kita meninggalkan sebuah situasi yang tidak nyaman, godaan untuk kita tidak lagi berkomitmen, itu menjadi sebuah godaan dan tantangan yang seringkali kemudian membuat kita berhenti bertekun. Karena itu Rasul Paulus membicarakan hal ini di dalam surat Kolose. Dia ingin mengatakan bahwa ada banyak hal yang membuat kita akan tidak nyaman. Ada banyak peristiwa dalam hidup kita, di dalam karya kita melayani, di Yakum termasuk ya, ada hal-hal yang pasti bisa membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sakit hati, dan sebagainya. Tetapi kita diajak untuk belajar bertekun. Bertekun, melihat bahwa Tuhan ada di sana, melihat bahwa di dalam ketekunan kita, di dalam karya kita, di Yakum bersama dengan rekan-rekan yang lain, kita akan menemukan rancangan Allah yang sungguh-sungguh menjadi damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau menggambarkan dengan sebuah ilustrasi begini. Kita seringkali menutup mata ketika kita takut. Nah, saudara dan saya seringkali takut, lalu kemudian di dalam ketakutan itu kita menutup mata. Sebagai contoh, kita nonton film horor begitu, nonton film hantu, lalu bagian penting dari film horor itu adalah hantunya. Ketika hantu keluar dalam film horor itu, banyak penonton justru menutup mata. Padahal bagian penting dari film hantu adalah hantunya. Hantunya keluar, penonton menutup mata. Artinya dia kehilangan bagian yang penting dari film itu. Nah, inilah kira-kira yang mudah untuk menggambarkan apa yang sedang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Kolose pasal 1 ayat 23. Kita diminta untuk tetap membuka mata, bahkan dalam hal yang mungkin sulit bagi kita. Membuka mata untuk melihat Tuhan. Membuka mata untuk melihat bahwa Tuhan tetap berkarya di dalam kesulitan, dalam rasa sakit mungkin, di dalam kekecewaan mungkin. Ya. Kita diminta untuk tetap membuka mata dan kita diminta untuk melihat bahwa Tuhan tetap ada di sana dan Tuhan sedang merancangkan sebuah hal yang besar, damai sejahtera dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk memelihara ketekunan yang semacam ini. Dalam situasi karya pelayanan teman-teman, rekan-rekan sekalian di Yakum, tentu banyak hal yang tidak ideal. Tetapi kita diingatkan bahwa kita mesti bertekun. Bahwa seluruh karya di Yakum adalah segala karya yang sudah dimulai dengan kasih setia Tuhan, dan Tuhan akan tetap setia di dalam karya-karyanya melalui Yakum. Dan teman-teman sekalian dipanggil untuk bersama-sama berkarya di dalam ruang lingkup Yakum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama terus memelihara ketekunan. Seperti sebuah value yang kita miliki di dalam pembangunan karakter dan spiritualitas Yakum yang disingkat dengan sebuah akronim bersinar. Ya, saudara ingat, bersinar itu dikatakan bersyukur, lalu selain bersyukur, lalu bersih, kasih, ya, dan nar itu benar. Ya, ada tiga value yang menarik, yaitu bersyukur, kasih, dan benar. Di dalam keadaan pelayanan kita perlu memiliki ketekunan. Karena justru di dalam ketekunan dengan situasi yang mungkin tidak ideal, kita sedang belajar bersyukur, kita sedang menghidupi sebuah rasa syukur dengan penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang selalu memampukan kita. Selamat berkarya, rekan-rekan Yakum, terus bersyukur dengan memelihara ketekunan, tetap kasih seperti Allah mengasihi kita, dan tetap benar di dalam komitmen kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih lalu kami boleh kembali belajar tentang memiliki ketekunan, memilih untuk bertekun di dalam kehidupan kami.
Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam karya pelayanan kami dan Tuhan punya rancangan yang Tuhan akan nyatakan kepada kami. Dalam perjalanan pelayanan kami yang tidak ideal, bukan berarti lalu Tuhan menjadi gagal, tetapi dalam perjalanan kami melayani dengan hal-hal yang tidak ideal, Tuhan tetap menjadi bagian yang menyempurnakan, karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati rekan-rekan Yakub di dalam karya pelayanan dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.